Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginza Sami Ali dengan NIM 24207071. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan log yang berarti ilmu. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, cabang fonologi ada dua. Yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dan yang kedua, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Jenis-jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik akustik. Jenis fonetik ini disebut sebagai fonetik akustik karena berkaitan sangat erat dengan fungsi alat pendengaran manusia, khususnya dalam merespon bunyi-bunyi tuturnya. Yang kedua ada fonetik artikulatoris. Fonetik organis atau artikulator yakni memberikan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Alat bicara seperti bibir, mulut, lidah ternyata dapat dilihat sehingga pendekatan ini dianggap praktis dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengaran. Telinga menerima bunyi bahasa berupa getaran udara sebagai persepsi bahasa. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan sebagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Artikulator aktif utama adalah lidah, uvula, dan rahang bawah, termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Vokal adalah fonem yang dihasilkan sebagai menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Dan konsonan adalah fonem yang dihasilkan sebagai menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Intonasi memiliki 3 macam, yaitu tekanan dinamik, keras lemah. Ucapkanlah kalimat dengan melakukan penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Misalnya, saya pada kalimat, saya membeli pensil ini. Perhatikan bahwa setiap tekanan memiliki arti yang berbeda. Yang kedua, tekanan nada tinggi. Cobalah mengucapkan kalimat dengan memakai nada atau aksen, artinya tidak mengucapkan seperti biasanya. Yang dimaksud di sini adalah membaca atau mengucapkan kalimat dengan suara yang naik, turun, dan berubah-ubah. Jadi yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tentang tinggi rendahnya suatu kata. Yang ketiga, tekanan tempo. Tekanan tempo adalah membuat lambat atau membuat cepat pengucapan. Tekanan ini sering dipergunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan. Nah, tekanan sering juga disebut sebagai stres. Di sini bunyi dikaji berdasarkan kekuatannya. Ada bunyi yang keras dan ada pula bunyi yang lemah. Nada tinggi atau rendahnya bunyi dikaji dalam nada sebagai bagian dari unsur suprasegmental. Nada yang tinggi akan berkaitan dengan frekuensi getaran yang tinggi, sedangkan nada yang rendah berkaitan dengan
frekuensi getaran yang rendah. Durasi, unsur supramental yang berakhir adalah durasi. Di sini bunyi dilihat letak panjang atau pendek pelafalannya. Durasi memiliki peran yang penting dalam bahasa Arab karena unsur supramental ini bersifat fonemis dan dapat mengubah makna. Yang terakhir, perhentian. Berhenti atau plosif adalah bunyi konsonan yang terbentuk ketika aliran udara berhenti sepenuhnya. Bunyi stop bisa tidak bersuara seperti bunyi P, T, dan K atau bersuara seperti P, D, dan G. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Allofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Allofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya. Asimilasi dibagi menjadi 3, yaitu progresif jika bunyi yang diubah terletak di belakang bunyi yang mengaruhinya. Yang kedua, regresif jika bunyi yang diubah terletak di depan. Yang ketiga, resiprokal jika perubahan terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh kata belajar yang terdiri dari afiks, ber, dan kata dasar ajar karena ada dua huruf R. Huruf yang pertama disimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.